Berikut saya masuk ke chapter 4 terkait dengan email marketing. Jadi di dalam bisnis, ujung-ujungnya adalah email. Di dalam digital marketing, ujung-ujungnya adalah email. Apa yang saya maksud dengan hal ini? Ketika Anda membangun website, ya seperti di sini nih. Ketika Anda membangun website, hosting murah, dia ngajak chat kan? Dia minta apa tuh? Masukkan email kan? Betul kan? Layar saya kelihatan? Nggak muncul ya? PowerPoint-nya ya? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak, belum muncul. Oke. Google Bidding, Pak. Sorry. Saya salah sharingnya. Sebentar, stop sharing dulu. Kemudian saya share lagi ke chapter 4. Share. Muncul? Sebentar. Sudah, Pak. Jadi tadi saya ngobrol nggak memunculkan ini dari tadi ya. Google. Kalau chapter 4 baru, Pak. Tadi masih. Yang Google tadi saya munculkan nggak muncul kah? Google masih muncul, Pak. Oh, yang tadi saya muncul ya. Jadi saya share screen-nya salah tadi tuh. Ini harusnya share full artinya ya. Oke. Baik. Yang tadi saya buka ini kelihatan nggak? Yang ini. Ini kelihatan nggak tadi? Enggak, Pak. Cuman tadi PDF ya. Ke PPT tadi. Oh lah. Jadi saya nggak nge-share ya. Oke, nanti Anda lihat lagi di videonya ya. Tadi saya share semua nih. Ini ada ini, kemudian ada websitenya gitu kan. Oke, no worries. Oke. Di chapter 4 ini kita bicara mengenai email marketing ya. Jadi ketika kita membangun website itu ujungnya apa sih? Yang kita minta dari customer, yang kita minta itu adalah masukkan email. Ya. Ini adalah yang rumahnya endut hosting murah tadi ya. Ini adalah hosting murah. Tadi saya nggak muncul ya Google tadi sebelumnya ya. Nah, di sini ada ads ya kan? Ad artinya ini berbayar ya. Ad ini berbayar. Nah, ini yang dia organik, tidak berbayar. Ketika kita saya klik di sini deh. Nah, ini akan muncul website. Ketika kita ajak chat, dia minta apa ke kita? Salah satunya adalah minta email. Maksudnya apa? Supaya dia bisa membuat email blasting kepada Anda. Membangun basis email, database email untuk mengirimkan campaign kepada Anda. Jadi agenda kita di hari ini adalah seberapa efektifkah penggunaan email, kemudian bagaimana email strategi dan execution, bagaimana email bekerja, who to send, list building, what to send, content, how to send, design, when to send, strategi. Apa yang menjadi measuring dari sukses, dan bagaimana kita mengintegrasikan email dengan other channels. Ada beberapa term, yaitu yang disebut dengan email marketing, email campaign, ada email service provider, software as a service, permission based list, spam, above the fold, trigger based email, cadence based email. Why email marketing? Salah satu the most foundation dari digital channel adalah email marketing. Kenapa? Karena dia incredibly efektif. Kenapa incredibly efektif? Karena email langsung dia sampai ke alamat. Ketemu Anda langsung. Goes into your inbox. Ya. Email is the source of our identity on all social networks.
Anda bikin jurnal, email. Anda bikin apa-apa semua pakai email. Email menjadi KTP Anda di dalam digital business, di dalam digital marketing. Email menjadi KTP Anda. Jadi semakin banyak email yang Anda miliki, maka semakin bagus. Itu menjadi database Anda. Oleh karena itu, data email Tokopedia. Berapa data emailnya dia yang beredar? 70 juta email. Ini hukumnya wajib untuk Anda dapatkan. Karena itu menjadi list of customer base Anda. Nah, email marketing is alive and well. Jadi, return on investment dari semua ini yang paling tinggi ternyata adalah email marketing. Anda pakai banner ads, return on investment-nya $2. Keyword ads $17. Mobile ads $10. Internet display $19. Search engine optimizer $22. Katalog 7,3. Email $40. Return on investment. Kenapa? Investasi Anda nggak banyak. Ya kan? Nggak ada investasi malah kan? Anda ada alamat email, tinggal kirim, Anda punya banner, tinggal kirim campaign Anda kepada mereka. Selamat siang Pak Gideon, apa kabar? Ya. Kami ingin menawarkan produk kami nih, alat pemutih kulit, menggunakan vitamin C suntik dan seterusnya. Langsung kepada Pak Gideon. Kalau Pak Gideon tertarik, dia bisa mereply kan? Dan itu membangun relationship dengan customer. Ada orang yang ada offering, ada branding, ada relationship. Offering hanya barang. Branding mereknya. Relationship ketika kita berhubungan ya man to man kepada our customer. Ya. Jadi dengan email marketing ternyata return on investment-nya paling besar dan biayanya paling murah. Oleh karena itu, bisnis ke depan yang paling aman adalah email marketing. Ya. Anda punya search engine optimizer, oke, tapi return cuma 22. Anda bikin keyword ads, bagus, tapi return cuma 17. Email marketing paling memberikan hasil. Oleh karena itu banyak sekali bisnis sekarang yang menggunakan email blasting untuk mendapatkan customer, terutama di dalam service ekonomi. Rata-rata mereka menggunakan email marketing untuk cari klien. Nah, email marketing is where they spend the most for SMB, small and middle business. Ya, mereka rata-rata menggunakan email marketing. Anda punya bisnis education, email marketing. Anda punya bisnis yang sifatnya service lah, jasa, email marketing. So email marketing budget is paling gede dialokasikan, ya, dibandingkan event, person to person contact, print ads, direct mail, social media, ya, average share of marketing budget. Kenapa kita perlu budget yang besar untuk email marketing? Ya untuk alatnya. Karena kita nggak bisa kirim satu-satu kan, cuma pakai email satu-satu kan capek. Harus ada alat yang investasi ke alat untuk email blasting. Bisa menggunakan kirim.email. Ada juga menggunakan MailChimp. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada budget yang diperlukan untuk membayar anggaran di kirim.email atau MailChimp. Untuk sekali kirim 1 juta email. Dari 1 juta email, masa 5 nggak dapat sih yang beli? Gitu. Ya. Dari 1 juta orang yang ditawarin campaign menggunakan email, masa sih nggak dapat 1 yang beli? Dan ada yang disebut dengan dia pakai elektronik e-marketing apa ya? Dia itu kayak website di dalam email. Jadi emailnya itu kayak dikirimnya berupa kayak website gitu ya. Apa namanya? Saya lupa. Ntar saya ingat lagi. Nah seperti ini. Dia email seperti ini. Nah jadi kayak udah kayak e-campaign atau
banner, e-banner gitu ya, bukan e-banner. Jadi dia udah seperti website yang dikirim di dalam email. Jadi email as a marketing channel. Ya. Banner ads, link or advertising sponsorship, email newsletter. Jadi di dalam email marketing kita bisa macam-macam penggunaannya. Bisa sebagai banner ads di email, ini kayak banner ads, link or advertiser sponsorship, ya, sponsorship, atau newsletter. Jadi tiap minggu Anda kirim newsletter kepada pelanggan Anda untuk update apa kabar Bapak Ibu, sehat-sehat, ya. Ada juga marketing campaign, ya, dan other commercial email communication. Usually work best in a newsletter type environment with clearly defined target audience, ya. Jadi kayak newsletter type environment. Jadi memang udah ada template-templatenya, ya. Address list can also be rented for target campaign. Bahkan kita bisa sewa. Jadi kalau misalkan Pak Gideon punya 70 juta email dari Tokopedia misal. Terus Pak Awal mau sewa nih. Pak Awal mau sewa. Pak Gideon, saya mau sewa dong. Untuk 10 campaign ke 70 juta email. Per campaignnya berapa? 500 rupiah. Bayangkan 500 dikali 70 juta. Berapa Pak Gideon? Anda dapat Pak Gideon? 500 rupiah dikali 70 juta. Anggap aja 10 rupiah deh, satu deh. Udah 7 juta, udah 7 juta kan? Udah 70 juta kan? 700 juta. Wow. 70 juta customer ditambah 0. 700 juta sekali campaign. 700, Pak. Happy nggak Pak Gideon? Happy, Pak. Enggak, Pak. Ya kan? Langsung foya-foya, Pak. Foya-foya kan? Anda punya data 70 juta datanya si Tokopedia. Sekarang Anda punya email blasting engine. Kemudian awal pengen jualan, oke, si awal ternyata dia jualan mobil Toyota Veloz. Dia sales Toyota. Begitu dia tahu Anda punya 70 juta, per email gue bayar 10 rupiah deh. Oke, data lu 70 juta dikali 10 rupiah per email. 700 juta Anda sekali campaign. 700 juta itu ya sehari 24 jam lah kekirim semua gitu kan. Kebayang nggak itu? Betapa Anda potensial bisnis di masa depan adalah email marketing. Araso? So, Okay. So, the effectiveness of email marketing. Research shows most people now check their email first thing in the morning, last thing at the night, and many places in between. Ya, kita kayak sekarang work from home. Ya, semua lihat email ya. Pagi cek email, malam cek email, siang cek email, dan stay di rumah. Emails unsung hero status. When measured by spend, email only account for a few $billion of all digital channel compared to the other. Ya, jadi dia biayanya relatif murah, tetapi dia paling efektif. Paling murah dan paling efektif. Jadi dia betul-betul kuda hitam ya. Nah, di dalam email strategi itu ada yang perlu kita ketahui, yaitu pertama kita perlu membangun build a list of our potential customer. Kemudian design the email. Kita body emailnya kayak gimana? Create email, deploy email campaign, dan measure success. Saya biasanya menggunakan Mailchimp ya. Bisa menggunakan kirim.email. Ini saya juga pernah pakai. Kirim.email, email marketing Indonesia tanpa batasan pengiriman. Anda mau kirim berapapun bisa. Sama Mailchimp. Ini pakai ads juga nih. Nah. Ini Mailchimp. Ya. Productsnya Mailchimp, kemudian resource, pricing, ya. Jadi nanti, nah ada yang premium, ada yang standar, ada yang free. Nah nanti Anda juga tugasnya akan bikin ini nih,
yang Mailchimp yang free ya. Kemudian Anda kirim ke teman-teman sekelas untuk Anda punya website. Ya, website Anda jadi website Anda itu Anda jadikan di body email, kirimkan ke teman-teman sekelas. 25 orang, ya, Mailchimp. Di mana Anda memberikan promo hosting murah, promo K-pop, baju K-pop fashion, ya. Kemudian ini adalah kirim.email. Ya, jadi di kirim.email itu ada fiturnya apa aja. Nah, dia bisa kirim email untuk kirim ke banyak orang untuk sekali kirim bisa banyak sekali ya. Kemudian harga prabayar reguler berlangganannya 136.000 per bulan, unlimited contacts. Jadi kalau Anda kirim 1 miliar pun bisa, unlimited email sending. Jadi bayangkan 70 juta email Tokopedia Anda kirim jualan K-pop, bayangkan ya, luar biasa itu efeknya. Kemudian ya itulah metode yang sering digunakan, kirim.email dengan Mailchimp. Ya. How the email works? Ya. Di email, kemudian ini ada nih, Mailchimp Constant Contact. Nah, dia menggunakan SaaS, Software as a Service. Jadi dia udah Software as a Service ya. Jadi menggunakan SaaS. Software as a Service. Right. Email list, should you buy? Menurut Anda bagaimana ya? Kalau email list itu Anda mending beli atau bangun? Pak Awal, what do you think? Ya Pak. Untuk email list itu sebaiknya kita mengkoleksi atau membeli? Kalau saya sih lihat dari perusahaannya apa ya, lihat dari bisnisnya. Kalau misalnya sudah besar, lebih baik beli sih Pak. Karena kan privasi itunya ya, apa namanya, customernya Pak, kayak gitu. Alright, jadi memang secara privacy issues bermasalah ya, karena kita ada dilema ya. Ini kan datanya itu data bocor gitu ya. Jadi tergantung dari budget bisnisnya juga sih Pak. Kayak gitu. Ya, kalau misalnya mampu malah bagusnya beli karena itu menjamin keamanan dari data pembeli kayak gitu sih. Ya, tapi kalau dia terkait etik, karena itu data juga data dari BPJS yang bocor, data e-hak yang bocor, data Tokopedia yang bocor, data bineka.com yang bocor, dan data-data bocor-bocor lainnya. Nah, itu juga terkait dengan etik. Ada dilema di sana ya. Kita kalau beli juga ada etik itu. Karena customer-nya kan nggak di-inform consent kan? Data Anda juga dibeli orang gitu kan? tapi apa sih yang nggak dijual di Indonesia ya? Ya, begitu deh. Nah, spam juga menjadi suatu momok di sini, di mana ada disebut dengan spam, yaitu unsolicited bulk email. Ya. Unsolicited ini indicates the marketer lack affirmative consent from the recipient. Banyak saya kayak di WhatsApp call ini, WhatsApp message itu for business, mereka udah selamat siang Bapak Ibu, ya, semuanya kirim kayak begitu ya, bahkan ada yang tahu nama saya juga. Nah, itu disebut dengan spam, ya, spam. Kemudian di dalam membangun email blasting itu biasanya dia menggunakan tidak menggunakan jadi dia menggunakan coding sedikit ya. Hi, misalkan first name. Jadi kalau Anda di Excel itu nama Anda adalah Awaludin, nama panjangnya siapa Pak Awal? Nama panjang saya Awaludin aja sih Pak. Awaludin. Kalau enggak ada Caniago Pak. Awaludin Caniago. Kalau misalkan hi first name, semua email akan jadi ada Awaludin, ada siapa gitu ya. Dia hi Awaludin. Tapi dia nggak menulis hi Awaludin, hi first name. Jadi ketika dia mengirimkan 1 juta email,
Itu semuanya menyebutkan nama awal, hi first name. Jadi semua nama awal disebut untuk dia dapetin engagement ya. Engagement dengan Anda. Oh, dia sebut nama gue nih, gue happy, dia tahu nama gue gitu kan. Nah, itu disebut dengan teknik yang digunakan di dalam email blasting. Oke. Nah, email design, your message must be seen. Oke. Jadi harus dibagi layarnya itu kepada navigation bar, ada most important content dan other content dan lain sebagainya. Jadi kita harus bagi-bagi itu ya. Ini email design. Nah, kayak gini nih. Email desainnya udah langsung berupa kayak apa namanya ya? Kayak udah kayak online-nya dia ya, online website-nya dia ya muncul di sini ya. Itu juga bisa digunakan di dalam Mailchimp, website Anda muncul di dalam body email. Ya. Nah, di dalam email communication strategy, kita juga bisa membuat schedule. Oh, oke, saya mau schedule tanggal sekian, jam sekian akan kirim email 1 juta. Campaign yang ini dikirim tanggal sekian. Jadi ada jadwalnya. Jadi ketika Anda sudah bikin jadwal email blasting, Anda bisa liburan di Bali. Padahal bisnis Anda bekerja, email bekerja, ya, jadwal email campaign-nya bekerja, padahal Anda di Bali lagi jemur. Tapi ketika Anda berjemur, email Anda jalan tuh. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian, besoknya jam sekian. Semua bisa menggunakan apa yang disebut dengan scheduler. Oke, ada kalendernya, terus campaign-nya seperti apa, logonya seperti apa, udah dibangun. Ya. Nah, customer dia ada stage-nya. Jadi mulai dari ketika customer dia masih unaware dengan produk Anda, mereka mulai aware. Mulai interest dan convert. Kemudian, jadi ketika Anda unaware menjadi aware. Oke, dengan ada email Anda jadi dia aware. Kemudian ketika dia buka Anda punya body email, buka terus klik ke website, klik ke Instagram, klik ke TikTok segala macam, dia mulai interest. Kemudian dia mulai baru berpikir untuk convert, ya, untuk membeli Anda punya produk. Email juga bisa untuk dari mereka yang engage untuk more service kepada mereka atau grow more product holdings. Ya. Mereka sudah engage, Anda tinggal kejar untuk cross sell, upsell, ya. Atau service-nya ditambah kepada promotion, upcoming event. Atau ketika mereka inactive, Anda mau retain mereka, re-engage mereka. Kita kirimkan survey of satisfaction, incentive untuk revisit the website, semua menggunakan email marketing. Ya. Email marketing. Boleh bertanya, Pak? Silakan, Gideon. Bagaimana kita bisa make sure bahwa email marketing atau blast email kita itu beneran masuk di inbox email, tapi bukan kan ada tuh di email ada yang junk ya, Pak ya. Kadang tuh tentang masuk di junk atau kadang masuk di inbox itu, Pak. Makasih, Pak. Ada teknologi yang baru. Jadi kita bisa melihat di dalam ketika kita pakai Mailchimp atau pakai kirim.email, nanti itu ketahuan tuh statusnya, masuknya ke junk atau masuknya ke email. Jadi, yang masuk junk sekian, yang masuk email sekian, kelihatan tapi Gideon. Di kirim.email sama di Mailchimp kelihatan. Berarti itu memang salah satu layanan dari penyediaannya ya, Pak. Iya, tapi yang free nggak dapat ya, yang berbayar. Ketahuan tuh, ini masuk email junk. Oke. Jadi dia yang lain masuknya ke email inbox. Seperti itu. Jadi ketahuan. Itu semua bakal ketahuan. Yang email yang nggak nyampe, bouncing juga ketahuan. Jadi Anda bisa cleansing ya. Ini email-email nggak bener nih, buang nih. Jadi yang anda pelihara adalah email-email yang betul-betul masuk ke inbox kan. Yang masuk ke junk, yang masuknya bouncing nggak balik, itu Anda bisa drop. Good. Terima kasih, Pak. Yap. Nanya Pak. Ya, Fauzan.
Kalau tadi lanjutan dari Mas Gideon juga, kalau tadi kan masuknya ke junk ya Pak. Tapi kalau gimana caranya pakai MailChimp atau kirim email tadi, tapi email kita tuh masuk ke primary Pak. Kadang kan dulu saya pernah nyoba MailChimp itu, tapi masuknya tuh rata-rata ke kalau nggak ke update atau nggak ke promotion. Kan kalau di email tuh ada kategori-kategori itunya. Gimana biar email yang kita kirim itu masuknya ke primary gitu. Ada strategi khususnya. Kalau di kirim email atau jadi mereka ada tambahannya ya, ada tambahan ads on-nya dia untuk memastikan itu masuk ke email. Jadi udah ada tambahan ads on-nya ya. Saya lupa itu ads on-nya. Sebentar. Ads on untuk ya namanya itu apa ya? Ads on for ensuring email blasting goes into inbox. Ada pakai email blaster, prevent mail being blocked or sent to spam. Nah ini ada nih. Jadi juga dia ada di Google, dia juga menggunakan Gmail namanya, Gmail ya. Ya, Gmail dia bisa prevent mail to Gmail user from being blocked or sent to spam. Jadi Google sendiri punya yang disebut dengan Gmail. Jadi dia kepada Gmail dia Gmail oke. Nah, Gmail. Jadi dia ini bisa prohibit going spam. Prohibit spam. Ya, anti spam policy. Jadi dia bisa prevent Gmail user from being blocked or sent to spam. Jadi dia bisa ada add-on-nya lagi ya, ada supportnya lagi, penambahannya gitu. Kebayang Fauzan? Oke, good. Nice. Jadi bisnis saya juga banyak menggunakan email blasting ya, untuk pengembangan awareness, peningkatan sales juga menggunakan email blasting. Alright, so that's all about the email marketing. Any questions? Good.